Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Alifianto dari kelas 11B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konjugat pada bilangan kompleks. Nah, apa sih pengertian konjugat pada bilangan kompleks? Konjugat sendiri memiliki arti singkat, yaitu sebagai faktor sekawan pada bilangan kompleks. Untuk lebih dalamnya, mari simak video saya berikut. Baik, di sini saya telah membuat contoh soal. Yang pertama, tadi kan saya ada menjelaskan konjugat. Konjugat itu arti singkatnya yaitu faktor sekawan. Sebagai contoh, di sini ada Z sama dengan X tambah YI. Berarti konjugatnya yaitu, nah, untuk konjugat dari bilangan eksponen, di atas Z itu ditambah garis seperti tanda kurang. Sehingga sebelumnya kalau eksponen sebelum dikonjugat tidak ada tandanya seperti ini. Lalu setelah dikonjugatkan atau mau dijadikan bentuk konjugat, maka akan berubah seperti ini. Jadi di sini Z sama dengan X tambah YI, maka bentuk konjugatnya sama dengan X dikurang YI. Jadi di sini konjugat kan tadi memiliki arti faktor sekawan. Berarti di sini kan ada X dikurang YI. Nah, ini sekawan sama dengan X ditambah YI. Jadi yang diubah tandanya itu yaitu pada bilangan imajinernya di sini. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada Z sama dengan X dikurang YI. Maka bentuk konjugatnya yaitu X ditambah YI. Nah, seperti itu. Selanjutnya lagi, di sini contoh soal nomor 3 yaitu Z sama dengan min X ditambah YI. Nah, tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan, untuk konjugat itu yang diganti tandanya itu yaitu pada bilangan imajiner. Berarti di sini imajinernya adalah plus YI dan bilangan realnya adalah min X. Nah, bilangan real ini tidak berubah jika dikonjugatkan. Maka hasilnya yaitu sama dengan min X dikurang YI. Nah, seperti ini dia hasilnya. Lalu selanjutnya di sini nomor 4 adalah Z sama dengan min X dikurang YI. Maka bentuk konjugatnya yaitu min X. Jadi bilangan real tetap, tinggal diubah belakangnya yaitu plus YI. Nah, seperti itu. Oke, kita coba masukkan contoh angka ke dalam soal. Misalkan di sini ada Z sama dengan min 2 plus akar 5i. Maka jika dikonjugatkan akan menjadi min 2 maksud saya min 2 min akar 5i. Jadi ini adalah Y dan ini adalah X. Y sendiri memiliki arti bilangan imajiner dan X ini memiliki arti bilangan real. Oke, sebagai contoh di sini kita mempunyai soal. Diketahui Z sama dengan 3 dikurang 4i. Lalu ditanya Z ditambah Z konjugat. Berarti cara mengerjakannya sama dengan Z ini berarti masih asli yaitu 3 min 4i. Berarti kita tulis 3 min 4i. Lalu kita masukkan tandanya. Lalu setelah itu di sini ada diminta Z konjugat. Berarti
3 dikurang 4i, konjugatnya yaitu 3 ditambah 4i. Jadi tinggal ditulis 3 ditambah 4i. Lalu kita tinggal samakan sukunya, kita kelompokkan yaitu 3 di sini maju ke depan berarti ditambah 3, lalu ini mundur ke belakang min 4i, lalu ini ke sini jadinya plus 4i. Jadi hasilnya adalah 6, 3 tambah 3 6, dan min 4i dikurang 4i sama dengan 0. Jadi 0 yang nggak usah kita tulis. Jadi Z ditambah Z konjugat sama dengan 6 dari soal ini. Baik, lalu contoh soal yang kedua, yaitu tadi kan yang pertama ada Z tambah Z konjugat. Nah, contoh soal kedua yaitu Z dikurang Z konjugat. Nah, di sini tuh cara pengerjaannya sama, yaitu yang ini tadi, yang Z awal masih asli dimasukkan ke depan. Jadi sama dengan 3 dikurang 4i. Lalu tandanya di sini kan kita minta kurang. Jadi tinggal kita tambahin strip kurang. Lalu Z konjugat. Konjugat di sini tadi kan yang sudah dikonjugatkan, hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil konjugat tadi. Jadi tinggal kita masukkan yaitu dalam kurung 3 ditambah 4i. Nah, jangan lupa kalau ada tanda min di sini, karena soalnya seperti ini, maka kita kali silang ke dalam, kali pelangi maksud saya. Maka di sini tanda berubah menjadi 3 min 4i, min kalikan 3 sama dengan min 3, min kalikan plus 4i sama dengan min 4i. Jadi tinggal kita kelompokkan yang sama itu. Jadi 3 min 3 ke depan, lalu min 4i ke belakang sama dengan min 4i, lalu yang ini ke sini. Jadi min 4i. Nah, 3 dikurang 3 sama dengan 0. 0 gak usah kita tulis. Lalu selanjutnya ada min 4i dikurang 4i. Maka hasilnya sama dengan min 8i. Lalu selanjutnya soal nomor 3. Yaitu misalnya saya minta contoh untuk Z dikalikan Z konjugat dari soal tadi. Jadi cara pengerjaannya tinggal kita masukkan Z yang awal. Z tadi kan 3 dikurang 4i. Jadi kita masukkan 3 dikurang 4i. Kalau untuk perkalian, Z sama Z ini kasih dalam kurung karena nanti akan dilakukan kali pelangi seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan Z konjugat. Nah, di sini Z konjugat itu tadi kan hasilnya 3 ditambah 4i. Jadi tinggal kita masukkan 3 ditambah 4i. Jadi kita kali silang 3 kali 3 9. 3 kali 4i 12i. Jadi positif sama positif positif. Jadi positif 12i. Lalu selanjutnya ada di sini min 4i kalikan 3 sama dengan min 12i. Lalu selanjutnya ada min 4 kalikan min 4i kali 4i. Positif 4i. Jadi hasilnya sama dengan min 16i kuadrat. Nah, 9 kita turunkan ke sini. Lalu positif 12i dikurang negatif 12i, maka hasilnya sama dengan 0. 0 tidak perlu kita tulis. Kita masukkan lagi yang 16i kuadrat. 16i kuadrat. Lalu kita turunkan 9 dikurang 16. Nah, pada materi sebelumnya i kuadrat itu memiliki nilai yaitu sama dengan min 1. Jadi kita kasih dalam kurung di sini
min 1. Lalu min 1 kalikan min 16. Jadi 9 ditambah 16, karena min 16 kalikan min 1 sama dengan positif 16. Jadi hasil akhirnya 9 ditambah 16 yaitu 25. Nah, lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Pada konjugat ini ada terbagi beberapa cara operasi, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, contohnya di sini ada penjumlahan, yaitu Z1 ditambah Z2 baru dikonjugatkan. Lalu cara yang kedua sama, yaitu penjumlahan dengan cara Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Nah, ini walaupun berbeda cara tapi hasilnya tetap sama. Yang cara pertama dalam penjumlahan ini, cara mengerjakannya yaitu kita tambah dulu, kita kerjakan Z1 tambah Z2 sebelum dikonjugatkan, lalu hasil akhirnya baru kita konjugatkan. Lalu yang cara kedua pada penjumlahan ini yaitu Z1 kita konjugat, baru kita tambah dengan Z2 yang sudah dikonjugatkan. Lalu selanjutnya di sini ada pengurangan yang kedua. Ini tadi kita tulis penjumlahan. Sama seperti penjumlahan, tinggal kita ganti tandanya. Z1 dikurang Z2. Nah, hasilnya baru kita konjugatkan. Lalu yang cara kedua ada Z1 konjugat dikurang Z2 konjugat. Jadi ini tadi sama seperti ini. Caranya berbeda tetapi hasilnya tetap sama. Lalu selanjutnya yang ketiga ada perkalian konjugat, yaitu Z1 dikalikan Z2 baru kita konjugatkan hasilnya. Nah, itu sama saja hasilnya dengan cara Z1 dikonjugatkan dulu baru dikali dengan Z2 konjugat. Ini sama ya hasilnya atas bawah nih. Lalu selanjutnya yang keempat ada pembagian konjugat. Yang pertama misalnya ada cara pertama nih, ada Z1 per Z2. Baru kita kasih konjugat di atasnya sini. Nah, ini berarti cara pengerjaannya yaitu Z1 dikerjakan dulu dengan ini, baru hasilnya nanti kita konjugatkan. Lalu cara yang kedua yaitu dengan cara Z1 konjugat dibagi Z2 konjugat. Jadi bilangan eksponen yang masih asli itu kita ubah, kita konjugatkan dulu baru kita kerjakan operasi hitungnya. Lalu ada satu lagi yaitu karena garisnya ada dua, maka artinya sama dengan Z yang masih murni kita konjugatkan, lalu kita konjugatkan lagi. Jadi konjugatkannya dua kali. Nah, Z yang sudah dikonjugatkan dua kali itu hasilnya akan kembali seperti Z yang masih asli. Sebagai contoh di sini ada 3 min 2i. Nah, ini kan Z masih murni. Kita coba konjugatkan. Maka hasilnya sama dengan 3 ditambah 2i. Lalu kita coba konjugatkan lagi. Maka di sini hasilnya sama dengan 3 dikurang 2i. Maka terbukti jika kita konjugatkan sebanyak 2 kali, maka hasilnya sama dengan seperti yang awal yang masih murni. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal pada operasi hitung bilangan konjugat. Baik, di sini kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama diketahui Z1 sama dengan 6 plus 4i dan Z2 sama dengan
3 dikurang 5i. Nah, ditanya di sini kita ambil contoh soal penjumlahan dan pembagian. Yang pertama kita memakai cara Z1 ditambah Z2 baru kita konjugatkan. Maka cara ini kita masukkan yang pertama Z1 yaitu 6 plus 4i. Jadi 6 plus 4i baru kita tambahkan dengan 3 dikurang 5i. Lalu kita kerjakan. Ya. Yang pertama kita jadikan satu yang sama yaitu 6 ditambah 3. Lalu plus 4i kita mundurkan ke sini. Lalu yang ini kita taruh di sini. Jadi ini sudah sama, belakangnya sama-sama i, yang ini sama-sama bilangan real. Lalu kita kerjakan 6 tambah 3 sama dengan 9. Lalu di sini plus 4i dikurang 5i sama dengan min 1i, tapi 1 tidak perlu kita tulis. Lalu kita konjugatkan. Ingat, ada tanda di atas ini. Artinya setelah ketemu hasil kita harus konjugatkan lagi. Jadi hasilnya Z1 tambah Z2 baru kita konjugatkan sama dengan 9 ditambah i. Lalu untuk pembuktian yang sebelumnya saya jelaskan bahwa di sini yaitu Z1 ditambah Z2 baru dikonjugatkan, hasilnya sama dengan cara Z1 dikonjugatkan dulu baru ditambah Z2 konjugat. Ya, kita coba cara yang kedua. Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Jadi hasilnya adalah kita tulis di sini. Z1 konjugat sama dengan 6 dikurang 4i. Lalu Z2 konjugat sama dengan 3 ditambah 5i. Jadi kita tinggal masukkan yang ini ke dalam soal ini. Yang pertama Z1 konjugat. Z1 konjugat di sini memiliki nilai 6 dikurang 4i. Lalu di sini kita kasih tanda tambah karena penjumlahan. Lalu kita masukkan Z2 konjugat yaitu 3 ditambah 5i. Maka hasilnya sama dengan 6 ditambah 3 bilangan real dengan bilangan real dan juga bilangan imajiner dan juga imajiner. Jadi min 4i ditambah 5i. Maka hasilnya 6 tambah 3 sama dengan 9. Dan juga min 4i ditambah 5i sama dengan 1i, positif 1i. Jadi kita tulis i-nya saja. Maka di sini ketemu hasil yang sama. Nah, ini berlaku untuk semua operasi hitung, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bila kalian coba misalkan menggunakan cara satu, hasil berbeda dengan cara kedua, maka dipastikan salah satu dari cara tersebut ada yang salah. Begitu saja. Sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang konjugat pada bilangan eksponen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.